Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamita Banda Putri, NIM D111181019. Mata kuliah Mekanika Gelombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik dan pencatatan gelombang. Untuk teori gelombang ini digunakan untuk perancangan bangunan pantai. Gelombang yang ada di alam itu tidak teratur, dan masing-masing gelombang ini dalam deretan gelombang memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sehingga sifat-sifatnya ini harus dianalisa secara statistik dengan melakukan pencatatan gelombang dalam periode-periode yang tertentu. Untuk sifat statistik gelombang ini dilakukan pencatatan dalam periode tertentu, yang biasanya itu 15-20 menit. Dalam satu hari ini biasanya dilakukan 3-4 kali pengukuran. Dalam perencanaan bangunan pantai diperlukan data gelombang yang mencakup seluruh musim, terutama pada musim di mana gelombang-gelombang besar terjadi. Pencatatan gelombang ini meliputi tinggi, periode, dan arah datang gelombang. Gelombang-gelombang besar ini digunakan untuk analisis stabilitas bangunan pantai, yang dapat dilakukan dengan peralatan sederhana berupa pengamatan naik turunnya muka air yang berurutan pada papan, duga, dan stopwatch, atau menggunakan pencatatan gelombang otomatis seperti wave rider dan lain-lain. Tadi kita lihat untuk gambar 1, ini adalah suatu pencatatan gelombang sebagai fungsi waktu di suatu tempat. Gambar tersebut ini menunjukkan bahwa gelombang mempunyai bentuk tidak teratur, dengan tinggi dan periode tidak konstan. Evaluasi terhadap gambar tersebut menimbulkan pertanyaan berapakah tinggi dan periode gelombang tersebut, mengingat terdapat lebih dari satu gelombang dengan tiang dan periode berbeda. Pencatatan gelombang ini di suatu tempat memberikan pencatatan muka air sebagai fungsi waktu. Pengukuran ini dilakukan dalam waktu cukup yang panjang, sehingga data gelombang akan sangat banyak. Mengingat kekomplekskan dan besarnya jumlah data tersebut, maka gelombang alam dianalisa secara statistik untuk mendapatkan bentuk gelombang. Ada dua metode menentukan gelombang. Ada zero up crossing method dan zero down crossing method. Di sini saya akan menjelaskan tentang zero terlebih dahulu. Zero up crossing method. Pertama-tama, tetapkan elevasi rata dari permukaan air berdasarkan fluktuasi muka air pada waktu pencatatan muka. Muka air tersebut didefinisikan sebagai garis nol. Kemudian, kurva gelombang ditelusuri dari awal sampai akhir. Pada metode zero ini, diberikan tanda titik perpotongan di antara kurva naik dari garis nol, dan titik tersebut ditetapkan sebagai awal dari satu gelombang. Untuk mengikuti turun naiknya kurva, penelusuran dilanjutkan untuk mendapatkan perpotongan antara kurva naik dan garis nol berikutnya. Titik tersebut ditetapkan sebagai akhir dari gelombang pertama dan awal dari gelombang kedua. Jarak antara kedua titik ini adalah periode gelombang pertama, atau bisa disebut dengan T1. Sedangkan jarak vertikal titik tertinggi dan terendah di antara kedua titik tersebut adalah tinggi gelombang pertama. Tinggi itu dilambangkan dengan H. Penelusuran dilanjutkan lagi untuk mendapatkan gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk zero down crossing ini memiliki produser yang sama, tetapi titik yang dicatat adalah kurva turun dan garis. Yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang gelombang representatif. Nah, gelombang ini adalah tinggi dan periode gelombang individu yang dapat mewakili suatu spektrum gelombang apabila tinggi gelombang dari suatu pencatatan diurutkan dari tertinggi ke rendah atau sebaliknya. Tinggi maka akan ditentukan dengan Hn, yang merupakan rata dari persen gelombang tertinggi. Misalnya, H10 adalah tinggi rata dari 10% gelombang tinggi dari pencatatan gelombang. Bentuk yang paling banyak digunakan adalah H33 atau tinggi rata dari 33%. Nilai tertinggi dari pencatatan gelombang yang juga disebut gelombang signifikan. Di dalam peramalan gelombang, gelombang ini diperoleh adalah gelombang signifikan. Nah, ini pencatatan tinggi dan periode gelombang yang bisa dilihat. Ini untuk H-nya, H itu tingginya. Untuk detiknya, nomor urutnya, dan selebihnya nih. Untuk kayak contoh nih, gelombang pertama dengan tinggi 2,32 dengan waktu 7,4 detik. Dan seterusnya. Seperti ini. Dari data tersebut dapat kita ketahui H max sama dengan 3,25 meter dan T maxnya 8,4 sekon. Gelombang 10%
atau H10 adalah, ini untuk rumusannya, N sama dengan 10% dikali 10 sama dengan 1 data. Berarti kalau kita masukin H10-nya, H10 sama dengan 3,25 dibagi 1 sama dengan 3,25 meter. Sedangkan untuk mencari T, 10, ini sama dengan 8,4 dibagi 1, yaitu 8,4 detik. 33 untuk perhitungannya seperti ini. Bisa kita lihat penjelasannya sama saja seperti yang tadi. Sekian dari saya untuk penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.